Saudari-saudaraku yang terkasih, percakapan kita yang terakhir, pokok percakapan nomor 3 di dalam usaha kita mendalami Injil Lukas, kita beri judul mengikuti perjalanan rohani Petrus. Titik pangkal yang kita ambil adalah Lukas bab 5 ayat 1-11. Kita ulang sebentar supaya sambung dengan percakapan yang lalu. Ini adalah rangkuman dari perjalanan rohani Petrus yang panjang sepanjang Injil Lukas. Dan ada beberapa hal yang saya kira mudah untuk dipahami, menjadi kerangka bagi kita untuk menggambar wajah Petrus menurut Injil Lukas. Perjalanan itu adalah perjalanan yang transformatif, perjalanan yang membaharui kehidupan karena perjumpaan dengan Yesus. Kita lihat kerangka besarnya. Pada awal, Petrus nama itu belum dipakai, tetapi yang dipakai adalah nama Simon. Ayat 3, kemudian ayat 5, ayat 4 maaf. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, nama Simon. Tetapi kemudian pada ayat 8, namanya sudah bertambah menjadi Simon Petrus. Itu berarti ada perubahan, bukan hanya perubahan nama, tetapi perubahan seluruh kepribadian Simon yang menjadi Simon Petrus. Ini berkaitan dengan relasinya dengan Yesus. Jadi relasi dengan Yesus, kedalaman relasi dengan Yesus itulah yang akhirnya mengubah pribadi Simon menjadi Simon Petrus. Pada ayat 5, Yesus disebut sebagai guru. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Pada ayat 8, Yesus tidak lagi disebut guru, tetapi disebut Tuhan. Ini kunci yang mengubah hidup Petrus. Itulah kerangka perjalanan rohani hidup Petrus. Yang juga sudah kita bicarakan adalah kata khusus, yang seringkali kita pahami hanya secara harafiah, yaitu ayat 5. Ketika Simon Petrus menyapa gurunya begini, menjawab gurunya begini, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, kalau sepintas lalu dilihat kata-katanya seperti ini, tentu yang dimaksudkan adalah hal menangkap ikan. Tetapi, nah ada tetapinya. Kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa yang serupa, lalu sebetulnya ini bukan masalah menangkap ikan dalam arti ikan di danau. Yang saya maksudkan misalnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Galatia bab 4 ayat 11. Kalau kita baca, ini ceritanya mirip-mirip. Galatia bab 4 ayat 11. Pada suatu titik di dalam pelayanannya, khususnya kepada jemaat di Galatia, Paulus itu mengatakan begini, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi kedua-duanya menggunakan kata sia-sia, tidak menangkap apa-apa. Nah, di dalam teks Paulus, tidak ada kaitannya sama sekali dengan menangkap ikan. Tetapi karya kerasulan yang sesudah diperjuangkan dengan sebaik-baiknya tidak berhasil, sia-sia. Dan kita bisa membayangkan
kalau kita sudah memberikan segala-galanya untuk perutusan yang diberikan kepada kita, tetapi hasilnya tidak ada, tidak mustahil kita pun akan mengatakan semuanya sia-sia. Nah, rupa-rupanya pada titik tertentu itu para rasul itu merasa lelah, sia-sia, tidak ada hasilnya. Nah, inilah yang ada di balik jawaban Petrus terhadap Yesus dengan kata-kata yang tadi itu, kami telah bekerja keras sepanjang malam, kami tidak menangkap apa-apa. Itu krisis di tengah-tengah panggilan. Dan kita semua tahu, di dalam diri rasul-rasul yang hebat ini, mereka tidak berhenti pada krisis, tetapi mengatasi krisis. Sumbernya dari mana kekuatan mengatasi krisis ini? Yaitu perjumpaannya dengan Tuhan. Itu rangkumannya. Lalu yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita pelajari juga adalah, jadi rangkuman itu sekarang mau kita kita lihat satu persatu. Yang sudah kita lihat adalah peristiwa pengakuan Petrus di dalam Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21. Kita lihat saja beberapa hal yang paling pokok, nanti kita lanjutkan lebih detail pada bagian yang belum kita bicarakan. Yang namanya pengakuan Petrus itu diceritakan di dalam ketiga Injil. Tetapi ceritanya berbeda-beda. Di dalam Injil Markus yang rupanya diikuti oleh Matius, sesudah Yesus menyatakan bahwa dia sesudah ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu dijawab oleh Petrus, engkau Mesias dari Allah. Mereka dilarang, lalu sesudah itu ada pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Jadi ada pengakuan, disusul dengan nubuat sengsara Yesus. Mestinya kalau pengakuan itu benar dan kemudian disusul dengan penderitaan, nubuat tentang penderitaan Yesus, ya sudah. Karena memang Mesias itu harus menderita. Tetapi di dalam Injil Matius dan Markus, pengakuan yang disusul dengan nubuat sengsaranya ditolak oleh Petrus. Dan pada waktu itu Tuhan mengatakan kepada Petrus, ke belakangku iblis. Nah, yang seperti itu tidak ada di dalam Injil Lukas. Jadi singkat kata, ada 3 pengakuan Petrus, 3 Injil menceritakan kisah itu. Semuanya disusul dengan nubuat sengsara Yesus. Tetapi dalam Injil Markus dan Matius, nubuat sengsara itu tidak mau didengar oleh Petrus. Sementara di dalam Injil Lukas, Petrus tidak tampil seperti Petrus Markus atau Petrus Matius. Jadi jalannya lurus, lebih mudah dipahami. Apa yang terjadi kita semua tentu tidak tahu. Kita sudah sampai ke situ. Atau bahkan sudah lebih jauh ya. Sudah lebih jauh. Teks yang kedua yang kita pelajari adalah bab 9 ayat 28 sampai 36. Ketiga penginjil juga menceritakan hal yang sama. Tetapi di dalam Injil Lukas ada kekhususan,
yang tidak terdapat di dalam kedua Injil yang lain. Kekhususannya apa? Yang pertama, dikatakan di dalam Injil Lukas, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, pada ayat 28 bab 9, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ini hal doa berdoa ini khas Lukas. Kita semua tahu Lukas sangat berkepentingan untuk menampilkan Yesus yang pada saat-saat tertentu yang penting, yang kritis artinya harus mengambil keputusan, Yesus berdoa. Yang juga menarik, mau dikatakan bagaimana ya, saya dulu menggunakan kata Lukas nakal. Karena menampilkan Petrus sebagai orang yang tanda petik bodoh-bodoh. Ceritanya bagaimana? Coba kita lihat urut-urutan peristiwa di situ. Yang pertama, Yesus menunjukkan kemuliaannya, ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Itu urutan pertama. Lalu urutan berikutnya pada ayat 30, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi jelas pokok pembicaraannya adalah kepergian ke Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Nah, itulah nakalnya Lukas. Ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Ini ironinya Lukas. Lalu ayat 33. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Nakalnya di mana ini? Tidur, tidak tahu apa yang dibicarakan oleh 3 tokoh itu, tiba-tiba bangun lalu usul. Nah, kemudian Lukas memberi catatan ini, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ini nakalnya Lukas. Dengan demikian, kita mendapat salah satu wajah Simon Petrus pada tahap ini. Yesus bicara tentang kepergiannya ke Yerusalem, itu artinya seperti halnya nubuat sengsara menjalankan tugas perutusannya yang akan membawanya kepada kesengsaraan. Simon Petrus masih ingin tinggal di puncak gunung, karena di tempat itu ia merasakan kebahagiaan. Ada jarak, entah namanya jarak mental, entah namanya jarak apa, tetapi masih ada kesenjangan antara yang dikatakan oleh Simon Petrus sendiri, engkau Mesias, tetapi tidak seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi Petrus itu ditampilkan sebagai pribadi yang sangat bersemangat, tetapi masih gagal paham. Kita meloncat jauh, sekarang kita mulai bahan yang baru, percakapan pada perjamuan malam. Menurut Lukas, bab 22, ayat 24 sampai 38.
Ini khas Lukas. Menurut Injil Markus dan Injil Matius, sesudah perjamuan malam terakhir, perjamuan selesai, rombongan itu langsung berangkat ke Taman Getsemani. Itu Markus dan Matius. Sementara di dalam Injil Lukas, rombongan melanjutkan perjamuan malam dengan percakapan. Baru sesudah percakapannya selesai, rombongan berangkat ke Taman Getsemani. Jadi ini khas Lukas. Maka pertanyaannya adalah, apa maksud Lukas menceritakan percakapan sesudah perjamuan malam sebelum ke Taman Getsemani? Jawabannya begini. Sebetulnya nasihat-nasihat atau pokok percakapan ini hampir semuanya juga diceritakan di dalam Injil Markus dan Matius. Bahannya, tetapi tempatnya berbeda. Di dalam Injil Lukas, percakapan yang ada di beberapa tempat yang berbeda itu dikumpulkan dan dijadikan bahan seolah-olah itulah yang dibicarakan oleh rombongan itu sesudah perjamuan malam terakhir. Dan dengan demikian, nah ini yang penting, menjadi bahan pidato perpisahan atau khotbah perpisahan. Jadinya berbeda. Kalau suatu nasihat diberikan di dalam situasi yang biasa, ya nasihat biasa. Tetapi kalau nasihat itu diberikan ketika seseorang yang memberi nasihat itu menyampaikannya pada waktu dia mau meninggal, itu sangat berbeda. Saya kira kita semua tahu mengenai hal itu, kebiasaan di lingkungan masyarakat kita juga, kalau ada seorang eyang merasa bahwa hari hidupnya sudah hampir selesai, dia panggil anak-anak, cucu-cucu, diberikan nasihat kepada mereka. Nasihat itu akan dijunjung tinggi-tinggi dan pasti akan dicarikan jalan untuk dilaksanakan. Ini bedanya, nasihat yang diberikan dalam waktu yang biasa dengan nasihat yang diberikan kepada orang-orang yang mau ditinggal oleh seseorang tokoh yang akan berakhir hidupnya. Pesannya sama, tetapi kualitasnya sangat berbeda. Di dalam Injil Lukas nanti, di dalam tulisan Lukas yang kedua, Kisah Para Rasul, Rasul Paulus juga akan membuat pidato perpisahan untuk para penatua di Efesus. Itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul bab 20. Pesannya menjadi sangat penting dan mengikat. Nah, sekarang kita lihat pesan untuk Simon Petrus yang khas itu apa? Karena pesannya ada yang disampaikan kepada murid-murid pada umumnya, tetapi ada yang disampaikan khusus kepada Simon Petrus. Pada bab 22 ayat 31 sampai 34. Silahkan mencermati suasana nasihat ini, suasana kata-kata Yesus kepada Simon. Kita lihat, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Reaksinya Simon bagaimana? Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Ini sambung apa enggak ini? Kembali lagi kita berjumpa dengan Petrus yang bersemangat tinggi, tetapi yaitu tadi masih gagal paham. Maka Yesus selalu melanjutkan ayat 34, tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Jadi Yesus itu mengingatkan Simon. Bukan hanya mengingatkan, tetapi menjanjikan doa untuk Simon. Dan sesudah itu Yesus akan memberikan perutusan, meneguhkan saudara-saudaranya. Itu dari pihak Yesus. Dari pihak Simon, tanda petik, sombong. Menyatakan diri siap untuk mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus masih mengingatkan, "Aku berkata kepadamu, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Nah, kalau kita pikir-pikir dengan pikiran kita, mungkin loh ya, silahkan berfantasi sendiri. Nah, sebetulnya Simon Petrus itu kan tinggal mengatakan, "Tuhan, terima kasih, Engkau telah mengingatkan bahwa saya akan digodai oleh iblis. Terima kasih bahwa Engkau telah berdoa untuk saya. Terima kasih bahwa Engkau mempercayakan perutusan untuk meneguhkan saudara-saudaraku." Tapi itu kan tidak keluar dari diri Simon Petrus. Yang keluar adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa dia belum berhasil paham, dia masih gagal paham. Nah, inilah perjalanan rohani Petrus yang akan terus dilaluinya. Pada suatu ketika dia akan dibenturkan ke tembok sehingga dia sadar. Jadi rupa-rupanya jalan nabrak tembok itu kadang-kadang penting untuk mengubah cara berpikir orang, untuk mengubah perjalanan hidup seseorang. Dan Petrus akan sampai ke titik itu, seperti akan kita lihat. Ada pengajaran tambahan pada ayat 35 sampai 38. Ini tidak spesifik kepada Petrus, tetapi tentu saja Petrus ada di situ karena murid-murid masih bersama-sama di ruang perjamuan malam terakhir. Kita lihat dialognya mirip-mirip. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Mereka menjawab dengan semangat besar, "Sesuatu pun tidak." Semangat, tidak kekurangan, semuanya cukup. Juga kalaupun kurang, tetap cukup. Tidak perlu apa-apa yang lain. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi." Lalu ada nas kitab suci itu. Apa reaksi para murid? Ayat 38, kata mereka, "Tuhan, ini ada 2 pedang." Lalu jawabnya kepada mereka, "Sudah cukup." Ini kira-kira maksudnya apa ini? Sudah cukup.
Yang paling mudah tentu saja secara harafiah sudah cukup itu mengatakan sudah cukup 2 pedang cukup, tidak usah 3, tidak usah 4. Itu kalau kita memahaminya secara harafiah. Tetapi kalau kita melihat perjalanan mereka itu dari depan sampai titik ini, mereka itu tidak mampu menangkap maksud Yesus yang sesungguhnya. Belum. Masih ada jarak antara yang mereka pikirkan dan yang dipikirkan oleh Yesus. Dan Yesus sampai saat ini tidak berhasil memasukkan gagasan baru dalam pikiran mereka. Nah, coba silahkan membayangkan kalau kita mengajari orang dengan segala macam cara, tetapi saudara kita yang kita ajari itu tidak menangkap. Lalu kalau saya mengatakan sudahlah cukup, itu artinya apa? Artinya kalian tidak tahu apa yang saya jelaskan ini. Cukuplah, sudahlah. Kalian diajari juga tidak ngerti. Jadi cukup dalam arti itu bukan berarti cukup 2 pedang untuk berperang, bukan. Cukup kalian tidak tahu maksud saya. Cukuplah, tidak usah dijelaskan lagi. Nanti masih akan dikatakan lagi mengenai cukup itu pada peristiwa yang selanjutnya. Yang berikutnya adalah ketika Yesus ditangkap. Bab 22 ayat 47 sampai 53. Lukas juga mempunyai kisah yang berbeda dibandingkan kisah Markus dan Matius. Perbedaan yang pertama yang khas Lukas. Di dalam Injil Matius dan Markus, ketika Yesus ditangkap, murid-murid semua lari. Semua. Kalau mau dicek, misalnya Matius bab 26. Atau Markus saja ya yang mudah, Markus bab 14. Ayat 50. Markus bab 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Masih ada tambahan yang lucu ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Lari semua. Di dalam Injil Lukas, lari itu tidak ada. Jadi ketika Yesus ditangkap, menurut kisah Lukas, Yesus tidak lari. Seringkali kita campur-campur. Kalau kita bicara tentang peristiwa penangkapan Yesus, yang dibaca Injil Lukas, yang diceritakan ya sama dengan yang lain, murid-murid lari. Jadi yang dibaca bukan Injil Lukas, tapi yang dibaca pikirannya sendiri. Nah kalau begitu, lalu pesan yang khas itu tidak sampai, tidak keluar, karena hanya sama dengan yang lain. Mengapa Lukas tidak menceritakan murid-murid itu lari? Padahal sumber yang dipakai oleh Lukas itu jelas, Markus. Matius menggunakan Markus, menceritakan murid-murid lari, tetapi Lukas tidak menceritakan itu, yaitu karena Lukas ingin menampilkan wajah
atau foto gambaran murid yang berbeda dibandingkan dengan gambaran murid di dalam Injil Matius dan Lukas. Di dalam Injil Markus tadi kan kita lihat ya, ada seorang muda. Nah, seorang muda itu siapa? Rupa-rupanya ya Markus sendiri itu yang menceritakan dirinya sendiri. Dikatakan begini, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Jadi yang lain-lain itu lari semua. Sudah ayat 50, lari semua. Ada orang muda yang mengikuti dia. Ini kata penting. Sementara yang lain lari, satu berusaha mengikuti dia. Tapi akhirnya lari juga. Beda dengan siapa? Dengan Lukas. Coba kita perhatikan, Lukas tidak menceritakan murid-murid itu lari, lalu dia menceritakan secara khusus Petrus. Pada bab 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Jadi Petrusnya tidak lari, mengikut tapi dari jauh. Jadi sudah bisa kita rasakan ya, maunya ikut, tapi ikut dari dekat tidak berani. Maka ikutnya dari jauh. Jauh itu bukan hanya jarak, tetapi juga bukan jarak geografis, tetapi juga jarak jarak mental, jarak rohani dan sebagainya. Jadi masih ragu-ragu. Yang juga menarik adalah peristiwa ketika Yesus ditangkap. Kita baca ayat 48. Ketika Yudas datang, Yesus berkata kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Ini bertanya loh ya. Bertanya itu kan mestinya nunggu jawaban. Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Tapi jawabannya belum diberikan. Ayat 50, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Jadi itulah bersemangat tetapi masih gagal paham. Bertanya, minta izin, pertanyaannya belum dijawab, izinnya belum diberikan, sudah langsung bertindak. Ayat 51, nah ini lagi, lalu Yesus berkata, "Sudahlah itu." Sama dengan cukup, kalian tidak tahu apa yang kalian kerjakan. Yang istimewa lagi adalah, ini hanya ada di dalam Injil Lukas, ayat 51, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi, judulnya memang Yesus ditangkap. Tetapi judul itu bisa membuat kita salah paham. Bisa jadi menjadi seperti murid-murid itu, gagal paham. Judulnya boleh diganti dengan yang lain, karena kisah ini berakhir pada ayat 51,
Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi judulnya bisa diganti misalnya Yesus yang berkuasa menyembuhkan telinga orang yang dipotong oleh rupa-rupanya Petrus ini. Jadi dengan kekhususan-kekhususan itu, kisah Lukas menjadi istimewa, berbeda dibandingkan dengan kisah yang lain. Yang berikutnya, bab 22 ayat 54 sampai 62. Penyangkalan Petrus. Ini sudah sering kita bicarakan ya, maka singkat-singkat saja. Sama saja dibandingkan dengan para penginjil yang lain. Kalau mau lebih sistematis membandingkan Matius dan Lukas. Judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Nanti kalau kita selesai mencoba merenungkan bagian ini, apakah kita mempunyai judul yang lain? Kita coba lihat. Di dalam Injil Matius, penyangkalan Petrus itu bertambah semakin kuat. Di dalam Injil Matius bab 26 ayat 57 sampai 58. Matius bab 26 57 58. 69 sampai 75, maaf. Kita lihat semakin kerasnya seperti apa. Penyangkalan yang pertama ayat 70, Matius 26 ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Penyangkalan yang sangat ringan. Yang kedua, ketika ditanya orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu, Petrus ayat 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Penyangkalan yang ketiga, menjawab pertanyaan, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Semakin keras. Kalau kita bandingkan dengan Lukas, penyangkalan Petrus itu semakin lama semakin lunak. Yang pertama, ayat 57, tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Penyangkalan kedua, engkau juga seorang dari mereka. Petrus berkata, bukan, aku tidak. Penyangkalan yang ketiga, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Yang nomor satu di dalam Injil Matius menjadi nomor 3 di dalam Injil Lukas. Jadi semakin lama semakin ringan. Bahkan yang ketiga dalam Injil Lukas ini praktis bukan penyangkalan. Aku tidak ngerti apa yang kamu katakan. Itu kan tidak ada kaitannya dengan menyangkal Yesus langsung. Dan seperti tadi sudah saya katakan, yang khas Lukas adalah kalimat penutupnya. Apa yang membuat Petrus insaf? Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya,
sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Kalau secara harafiah dibaca, menurut Markus dan Matius, yang membuat Petrus ingat nubuat Yesus akan penyangkalannya, itu ayam yang berkokok. Menurut Lukas, bukan ayam yang berkokok yang membuat Petrus insaf. Kalimatnya teliti sekali, dirumuskan oleh Lukas. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, dan selanjutnya. Kembali ke pertanyaan awal, jadi kalau kita membaca Injil ini begini, apakah judulnya tetap Petrus menyangkal? Itu tidak usah diganti judulnya di dalam teks kitab suci, tetapi untuk diri kita, apakah perhatian kita terpusat pada Petrus yang menyangkal, atau pada Tuhan yang memandang Petrus? Berbeda sekali. Kalau kita menggunakan judul Petrus menyangkal, yang kita pentingkan adalah kesalahan Petrus. Jelas ya, menyangkal, jadi salah dia pasti. Kalau kita memusatkan perhatian pada kalimat ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, kita tidak menempatkan kesalahan Petrus itu pada nomor 1. Tetapi sebaliknya merasakan kerahiman Tuhan yang mengubah hidup Petrus. Berbeda sekali, sangat berbeda. Moga-moga jelas maksud saya. Jadi bedanya kalau dengan judul yang ini, yang salah adalah Petrus yang menyangkal. Kalau kita memperhatikan ayat 61, yang penting itu bukan kesalahan Petrus. Yang paling penting, yang pokok adalah kerahiman Tuhan yang mengubah hidup Petrus. Yang membuat Petrus ingat bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Moga-moga sedikit lebih jelas. Nah, satu tambahan lagi yang khas di dalam Injil Lukas adalah ada kata pada hari ini. Itu tidak ada di dalam Injil yang lain. Pesannya Lukas, kan pernah kita bicarakan ya, di dalam Injil Lukas kata hari ini diulang banyak sekali. Maksudnya pesan kateketis atau pesan iman bagi kita pembaca Injil Lukas. Peristiwa seperti ini tidak hanya berlaku untuk Petrus zaman dulu, bukan, tetapi untuk Petrus kecil yang selalu ada di dalam sejarah. Pribadi-pribadi seperti Petrus itu, Petrus kecil pada hari ini, sekali lagi jangan ditekankan sebagai yang paling pokok melakukan kesalahan, tetapi diharapkan Petrus kecil hari ini seperti Petrus zaman dulu mengalami kerahiman Tuhan yang dirumuskan
berpalinglah Tuhan memandang Petrus kecil itu. Karena pandangan Tuhan inilah yang mengubah hidup orang. Inilah tembok yang ditabrak oleh Petrus. Dan sesudah nabrak tembok, ternyata saya tidak sehebat seperti yang selalu saya katakan, siap mati, siap membela Yesus, bahkan dengan pedang. Nabrak tembok, mengalami Yesus yang memandang dia, merasakan kerahimannya, dan dia berubah menjadi Petrus yang lain, termasuk Petrus kecil pada hari ini. Kita kembali sebagai kesimpulan pada Lukas bab 5 ayat 1-11. Inilah puncak dari perjalanan rohani Simon yang menjadi Simon Petrus, puncaknya ketika dia mengalami pandangan Tuhan. Lukas bab 5 ayat 1-11. Kesimpulan yang boleh kita ambil, Lukas bab 5 ayat 1-11 adalah rangkuman seluruh perjalanan Petrus sebagaimana digambarkan oleh Lukas di dalam Injilnya. Dalam perjalanan perjumpaan dengan Yesus, relasi yang semakin benar dengan Yesus, Simon berubah menjadi Simon Petrus. Relasi yang benar. Yang kedua, yang kita lihat adalah suatu loncatan iman. Jadi perjalanan itu bukan perjalanan rasional saja. Mungkin juga ada unsur itu. Loncatan iman itu kita temukan ketika Tuhan memandang Simon Petrus. Loncatan iman. Mungkin dia belum tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mengalami kerahiman Tuhan yang menyentuh hati, dia berani mengambil loncatan iman itu. Itulah yang digambarkan pada ayat 5. Tuhan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini perjalanan rasional, profesional. Profesi sebagai petani ikan. Sudah menurut ilmu perikanan tidak mungkin menangkap ikan di siang hari itu. Pada sembunyi ikan-ikannya. Dan kemudian tetapi karena engkau menyuruhnya. Nah, ada loncatan di situ, loncatan iman. Bukan dengan pertimbangan-pertimbangan pribadi, pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi karena iman, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang ketiga, kesimpulan kita. Pesan bagi para pelayan sabda, bagi pelayan gereja atau pelayan apapun. Suatu pengalaman yang sangat biasa, Petrus mengalami, Paulus mengalami, pada suatu titik orang sampai kepada yang namanya kelelahan rohani. Telah sepanjang malam bekerja keras, tidak menangkap apa-apa. Paulus mengatakan jerih payahku untuk kamu telah sia-sia. Pada situasi krisis. Yang istimewa adalah di dalam situasi seperti itu, Petrus dan Paulus tetap setia. Tidak mengambil keputusan yang diambil ketika mereka itu mengalami dalam situasi krisis. Orang mengatakan dalam situasi krisis, orang tidak boleh mengambil keputusan.
Jadi meskipun kecewa, meskipun kecil hati, tetapi tetap setia. Itulah salah satu gambar pribadi Petrus yang kita lihat kali ini di dalam Injil Lukas. Kalau kita melihat gambarnya di dalam Injil Matius, gambarnya berbeda juga. Tidak berbeda-beda amat, tetapi ada perbedaan-perbedaan di dalam detail gambar itu. Dengan kata lain, Lukas ingin menampilkan murid, model seorang murid yang namanya Petrus yang tetap setia. Dan akhirnya kesetiaan itu dipatri, dikukuhkan dengan pengalaman akan kerahiman Allah. Bukan oleh rasionalisasi, bukan oleh pertimbangan-pertimbangan profesional, tetapi pertimbangan iman. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di situ. Moga-moga pesan yang khusus Lukas ini dapat mendorong kita untuk menjadi Petrus hari ini dengan semangat Petrus yang ada dalam pembelajaran kita bersama. Terima kasih.